Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Anggota kami terdiri dari Binggi Wilatama, Muhammad Rifki, dan saya sendiri Akila Darmawan. Materi pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Kepada Muhammad Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya untuk memaparkan materi. Tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei dengan 1 Juni 1945 dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodingrat yang didampingi oleh 2 ketua muda wakil ketua yaitu Raden Paji Suroso dan Ichi Bangese orang Jepang. BPUPKI ini dilantik oleh Legend Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Selanjutnya, salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan. Yang pertama, nasionalisme, kedua, internasionalisme, ketiga, mufakat, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Slide selanjutnya. satu periode pengusulan Pancasila, ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Palbotinggi yang dalam artikelnya berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik menegarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya. Salah pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945 tentang nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Slide selanjutnya. 1.2 periode perumusan Pancasila. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI Rumusan Dasar Negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk Panitia Perumus Dasar Negara di mana anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Oke, terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Mohon lanjutkan untuk Muhammad Rifki. Baik, materi selanjutnya tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar bisa berjalan dalam koridornya yang akan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Identitas Indonesia merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada sebelumnya,
Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut, istilah nasional secara termologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa dalam era globalisasi yang sangat kuat terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar filsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan atau individu tertentu. Selanjutnya ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau hal sendiri, demikian pula dengan ideologi bangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah yang pertama ada Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua ada Pancasila bisa menjadi cara menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga ada warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Yang keempat, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volges atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa menurut Dewan Perancang Nasional yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa adalah tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dan merata material dan spiritual. Berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Selanjutnya ada Pancasila sebagai perjanjian leluhur.
Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, political consensus, sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinggi Wiratama, yaitu menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kepada Dinggi Wiratama dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Landasan historis yang kuat, secara historisnya sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Mengapa sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita? Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagaimana disebutkan dasar negara, Pancasila harus selalu menjadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sumber sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksud untuk pelaksanaan pembangunan. Pancasila sumber politis. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Contoh nilai-nilai Pancasila yaitu misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam susunan kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu, dan demokrasi yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dinggi Wiratama. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu pentingnya Pancasila di dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. Itu saja materi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah atau kurang, kami memohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ya Allah. Udah, gitu aja, dipotong.